Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 11910121215, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas SLTP SLTA 4B dengan mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian dari prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari prinsip-prinsip bimbingan konseling. Baiklah, untuk pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling yaitu prinsip dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling membutuhkan suatu prinsip atau aturan main dalam menjalankan program pelayanan bimbingan. Menurut Priyatno dan Amti, prinsip bimbingan konselingnya itu rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penggunaan masalah, program layanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Baiklah, kita masuk ke penjelasan nomor 2, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di sini terdapat 7 bagian dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada prinsip umum. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang kelima, prinsip-prinsip berkenaan dengan yang berhubungan dengan siswa. Yang ketujuh, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum yaitu bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kemudian, bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kemudian, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Adapun pembagiannya yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kekompleksan pribadi individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaiknya pengaruh lingkungan terhadap mental dan fisik individu. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Kemudian yang 4, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga.
Yang kelima, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan, yaitu bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Dan dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu tersendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang keenam, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, yaitu ada pelayanan bimbingan konseling harus diberikan kepada semua siswa dan harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa, dan pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan, beragam, dan luas. Yang ketujuh, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Kemudian, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang kemudian, harus ada pembagian waktu antar pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bimbingan konseling. Maka dari paparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip yaitu permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling membutuhkan suatu prinsip atau aturan main dalam menjalankan program pelayanan. Nah, pengertian bimbingan itu sendiri yaitu rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program layanan dan penyelenggaraan pelayanan. Dan prinsip-prinsip bimbingan konseling itu yaitu ada prinsip umum, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, dan yang terakhir, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Baiklah, demikianlah paparan materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.